Nama saya Ancika, Ancika Mehrunisa Rabu. Film Ancika, Dia yang Bersamaku 1995, menceritakan seorang gadis yang bernama Ancika Mehrunisa Rabu. Dia merupakan siswi kelas 3 SMA di Bandung yang terobsesi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kehidupannya lebih banyak dihabiskan dengan belajar dan mengerjakan tugas di rumah. Ia merasakan kehidupan remaja seperti teman-temannya tidak cocok baginya. Bahkan ia tak ingin pacaran lantaran merasa membuang waktu dan peluang mengejar cita-citanya. Padahal Ancika termasuk cewek populer di sekolahnya. Banyak cowok-cowok berusaha untuk mendekatinya, mulai dari teman lesnya yang bernama Ihsan, sampai anggota geng motor sekolah yang bernama Bono. Ancika bukan hanya terobsesi dengan belajar, dia juga tidak takut menolak hingga mengusir cowok-cowok itu. Jutek adalah bagian dari wajah Ancika sehari-hari. Hingga suatu waktu Ancika datang ke rumah kakeknya untuk membawa oleh-oleh. Di rumah kakek yang dia sebut Abah tersebut ada sekelompok pemuda yang sedang membahas koleksi motor Abah. Tunggu tuh kak, namanya siapa? Gak punya nama. Salah satu cowok usia kuliahan tersebut adalah Dilan. Dilan saat itu sudah kuliah dan merupakan mahasiswa tingkat 3 di sebuah perguruan tinggi di kota Bandung. Dilan sangat terpesona sesaat melihat Ancika. Namun Ancika cuek terhadap mereka sama seperti ke cowok lainnya. Ketika Ancika sudah selesai memberikan bingkisan untuk Abah, ia mendapati teman-teman lesnya diinterogasi oleh Dilan dan dua temannya hingga ketakutan. Ancika pun pasang badan melawan Dilan. Ancika yang tidak suka dengan arogansi Dilan, dia mengajak teman-teman lesnya untuk pergi. Mencoba untuk berkenalan dengan Ancika, namun Ancika tidak mengubrisnya. Namun Ancika tidak menyangka bahwa Dilan merupakan teman dari pamannya yang bernama Anwar. Ancika sempat mengutarakan ketidaksukaannya soal Dilan kepada Mang Anwar. Mang Anwar justru heran dengan tanggapan Ancika. Ia pun memberitahu bahwa Dilan adalah sosok yang pintar hingga bisa masuk ITB Bandung. Ancika tidak percaya dan menilai bahwa Dilan menyogok masuk ITB. Saat di sekolah, Ancika selalu digodain oleh Bono, sang ketua geng motor di sekolahnya. Namun Ancika selalu cuek dengan Bono. Sementara itu Dilan yang sering main ke Mang Anwar selalu bertemu dengan Ancika. Suatu ketika, bibi Ancika datang ke rumahnya mengenalkan Ancika dengan Kang Yadit. Seorang laki-laki dewasa yang sudah bekerja dan hidupnya sudah mapan. Bibinya begitu ngebet ingin menjodohkan Ancika dengan Kang Yadit. Namun sikap Ancika cuek dengan Kang Yadit. Sekarang Cika wajib baca buku ini. Yang wajib mah sholat 5 waktu, Kang. Malam harinya Ancika meminta tolong kepada Mang Anwar untuk membantu mengerjakan tugas sekolahnya, yaitu resensi novel. Mang Anwar yang saat itu banyak tugas untuk persiapan KKN, dan dia merasa tidak menguasai dalam menulis novel, dia menyarankan Ancika untuk meminta tolong kepada Dilan. Karena Dilan sangat jago dalam menulis. Dengan terpaksa akhirnya Ancika mau menerima saran Mang Anwar. Kenapa masih terjebak di masa lalunya? Mau minum lagi? Dengan malu-malu, Ancika meminta tolong kepada Dilan untuk membantu tugasnya membuat resensi novel. Pagi harinya Ancika yang bangun kesiangan dan terlambat masuk sekolah, sehingga dia belum sempat mengecek tugas yang dibuat Dilan. Saat Pak Guru menyuruh Ancika membacakan resensi novelnya, dia kaget ternyata Dilan secara sengaja membuat resensi asal-asalan, hingga membuat malu Ancika di depan kelas. Hal itu membuat Ancika kesal kepada Dilan. Kemudian dia pergi setelah Ancika membacanya. Ternyata Dilan memasukkan dalam iklan koran itu meminta maafnya kepada Ancika, karena telah membuat resensi novel yang tidak sesuai dengan harapan Ancika. Dengan gaya khasnya, Dilan perlahan tapi pasti terus melakukan pendekatan kepada Ancika. Dengan penuh percaya diri, dia menjemput Ancika saat sepulang les privat. Ancika masih kesal kepadanya.
terkait dengan resensi novel waktu itu. Walaupun Dilan sudah meminta maaf berulang kali, namun dia merasa belum cukup. Sebelum meminta maaf sendiri kepadanya, akhirnya Dilan meminta maaf langsung kepada Anchika. Kemudian Dilan mengantarkan Anchika pulang. Dilan kenal baik dengan mamanya Anchika. Ternyata Bunda Dilan dan Mama Anchika merupakan sahabat dekat. Saat Anchika menawarkan minum, Dilan justru dengan gaya khasnya Dilan meminta makan. Awalnya sikap Dilan yang sangat menyebalkan, namun justru sikap itu yang membuat Dilan menjadi sosok berbeda di mata Anchika. Biar makannya berdua sama kamu. Sejak saat itu hubungan Dilan dan Anchika semakin dekat. Dilan sering bertemu dengan Anchika bantuin bikin PR, menjemput pulang sekolah, pergi ke toko buku, hingga mengajaknya ke kampus ITB. Hingga suatu ketika Dilan menyatakan cintanya kepada Anchika. Pada kesempatan itu Anchika menanyakan status hubungan Dilan. Namun dia minta kepada Dilan agar jangan pulang terlebih dahulu. Ternyata Kang Yadit sudah menunggu di teras rumahnya. Kang Yadit memberikan buku-buku motivasi yang dapat membantu Anchika untuk sukses. Namun Anchika menjawab dengan ketus. Lalu dia masuk ke dalam rumah meninggalkan Kang Yadit. Siang harinya saat pulang sekolah, di jalan Anchika terjebak karena demo mahasiswa. Namun tiba-tiba ada provokator yang membuat demo yang awalnya damai berubah menjadi rusuh. Anchika yang melihat Dilan terjebak di tengah-tengah peserta demo, dia mengkhawatirkan dan segera mencari keberadaan Dilan. Namun Anchika tidak menemukannya. Anchika yang mengkhawatirkan keselamatan Dilan karena aksi demo itu, segera menelpon Bunda Dilan dan menanyakan keberadaan Dilan. Namun Bunda Dilan mengatakan bahwa Dilan belum pulang. Kemudian Anchika mengajak Mang Anwar untuk mencari keberadaan Dilan, baik di kampus maupun di kantor polisi. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya 3 hari kemudian Dilan muncul dan menemui Anchika. Dia menceritakan telah dilepas setelah ditangkap oleh polisi. Dilan kembali mencurahkan kegundahan hatinya kepada Anchika mengenai status hubungan mereka saat itu. Anchika menerima cinta Dilan. Akhirnya mulai saat itu mereka resmi pacaran. Di rumah, Bunda Dilan mengetahui bahwa Dilan dan Anchika telah pacaran. Dia bertanya kepada mereka apakah Dilan sudah bercerita kepada Anchika soal Milea. Bunda Dilan mengatakan bahwa cinta masa lalu hanya fantasi yang tidak nyata. Singkat cerita, akhirnya Anchika keterima di kampus impiannya di Bandung. Beberapa bulan kemudian, Dilan bersama Abah datang ke rumah Anchika untuk melamarnya. Pada tahun 1998 setelah rezim Soeharto turun dari kekuasaannya, Dilan dan Anchika naik ke pelaminan. Akhirnya mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Hingga suatu ketika Dilan dan Anchika pergi ke toko buku. Dilan terdiam di sana. Secara tidak sengaja dia bertemu dengan mantan pacarnya sewaktu SMA. Ternyata Milea bersama Kang Herdi, yang saat itu sudah menjadi suaminya. Begitupun juga dengan Dilan, dia memperkenalkan Anchika sebagai istrinya kepada Milea. Milea? Setelah berbincang, akhirnya mereka berpamitan dan berpisah. Anchika sama sekali tidak cemburu kepada Milea. Meskipun Milea wanita yang tidak bisa Anchika tandingi, bahkan di masa terbaiknya. Dan film pun selesai. Dan memikirkan ke depannya.